Kalau mau saya daftar besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup, semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali. Badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat, itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur, mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, upah. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba ketek itu kasih pisang dimakan, berikan lagi pegang, berikan lagi kakinya yang megang, temannya diberikan masih dirampas juga. Ketek. Serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan bertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya, saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah. Sebab ketika di dunia dia memberikan perlindungan kepada orang banyak.
Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil. Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. Pak, di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo, yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo? Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh Pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng Pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam, sudah, ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Sholat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat, qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan shaf, atur barisan yang lurus, rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan shaf. Lalu shaf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah. Ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa, rakaatnya berapa, surah yang mau dibaca apa, pakai sujud tilawah apa tidak, supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita
di mana orang-orang akan terbuka topengnya sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, Pak Camat pemimpin di kecamatannya, kepala suami pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Amin. Remaja adalah masa depan kita semua. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian. Cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project. Remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran kampungan, ngaji urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain nggak ngerti, kamu juga nggak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, samen liven, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embe itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam,
matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam nggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Lebih bagus makan roti betulan. Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya.